ingat kebaikan Tuhan. Mari kita ingat kasih Tuhan. Makasih Tuhan atas salib-Mu, atas kasih-Mu yang menyelamatkan kami. Yes, 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 yes. Haleluya.
dan di setiap doa. Tapi menurut saya lagu ini lagu yang sangat punya kuasa. Cuma satu kata, cuma satu kata. Semua lagi sama Tuhan katakan. Sekali lagi, dan pujian ini berikan suaramu hanya untuk Tuhan. Berikan hatimu hanya untuk Tuhan. Nyanyikan lagu ini dengan segenap hatimu. Ungkapkan rasa syukur kepada-Nya. Glory, glory, hallelujah. Lagi
Ini sembah kami. Dan sekarang kami ingin lebih lagi memuji Tuhan. Yang siap memuji nama Tuhan, katakan amin. Tuhan, ayo. Oke, masih semangat puji nama Tuhan. Masih semangat puji nama Tuhan. Oke, kita angkat lagu pujian. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Sebab kita telah menang bersama Yesus Tuhan kita.
ku menang bersama Yesus. Tuhan, kita bersyukur bahwa Dia telah mati, telah bangkit, dan sekarang kita memperingati kenaikan Tuhan. Dia telah naik, tapi Tuhan tidak meninggalkan kita. Bukan berarti Tuhan naik, Tuhan meninggalkan kita. Tuhan naik, tapi Tuhan janjikan, aku akan memberikan penolong bagimu, yaitu Roh Kudus. Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Makanya dari lagu ini yang mengajari kita semua, kita mengingat kasih Tuhan. Begitu besar kasih Kau berikan.
Ini bukan sekedar lagu. Ini bukan sekedar lagu yang menjadi rutinitas atau kewajiban. Tapi pujian ini kami naikkan kepadamu Tuhan. Sebab kami ingin selalu kasih-Mu. Kasih-Mu, ingat kebaikan-Nya dan anugerah-Nya, selamatkan-Ku. Sebab kasih Sebab begitu besar kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah, besar kasih Allah. Lebih sungguh jemaat Tuhan. Mari sama-sama. Besar kasih Allah, beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Segala kemuliaan, segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Pujian kami, penyembahan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan. Jamah hati dan pikiran kami, kelayakan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kasih-Mu begitu besar bagi kami. Amin.
Terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan. Percaya Tuhan, Engkau Allah yang luar biasa. Hingga saat ini kami boleh ada di tempat ini. Tuhan naik ke surga buat setiap kami yang ada. Terima kasih Bapak, kami sudah memuji, menyembah Engkau, kami sudah menerima lawatan Tuhan pada saat ini. Ajarkan setiap kami untuk lebih mengerti kehendak Tuhan saat ini. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan menerima kebenaran firman Tuhan. Biar Tuhan mau apa yang menjadi kehendak Tuhan, berbicaralah Tuhan. Kasih Bapak, segala bentuk roh yang bukan daripada Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom. Ketua PAW siapa? Ketua PAW. Enggak, maksud saya nanti si N di jadwal si WL gitu loh, maksud saya. Maksud saya mau tanya si N di jadwal WL gitu loh. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara. Saat sore hari ini, siapa yang merasa dimenangkan Tuhan? Siapa yang sudah mendapat kemenangan dari Tuhan? Saudara bersyukur kalau Tuhan sudah naik ke surga. Untuk apa? Oh haleluya. Untuk menyediakan tempat buat kita. Hari ini sebelum saya firman Tuhan, saya sampaikan, hari ini saya menghadapi dua orang yang berbeda pendapat. Tempat saya tadi pagi bekerja, saudara, di salah satu tempat, dan saya temui orang ini mengikut aliran ateis. Ketika saya bekerja, tiba-tiba dia dekati saya. Dia bilang begini, saya kadang-kadang itu bingung lihat orang itu. Sifat-sifat orang, banyak ajaran yang mengatakan bahwa kalau saya lihat pengharapan sesuatu yang belum pasti, itu dianut banyak hal, banyak agama. Dia mengatakan begitu. Maksudnya belum pasti. Sampai dia berkata, dalam satu pengharapan ini mengikut agama, semua menjanjikan naik surga. Dia ngomong gitu, saya sambil kerja tak rungokno wae. Saya sambil kerja tak dengerin aja. Semua mengharapkan seperti itu. Pokoknya si Kristen kental banget ngajak masuk surga. Yang saya tanyakan, bener tak? Tentu tak surga. Benar, dia bilang gitu. Saya cuma dengarkan aja. Surga itu ada di sini. Dia ngomong dijawab dewe, ngomong dijawab sendiri. Tak dengerin aja. Surga itu ada di sini. Terus maksudnya saya gitu kan, saya mulai ngerespon. Maksudnya, ya ketika kita nanti meninggal, selesai. Apa yang kita perbuat, ya itu adalah satu perilaku itu yang menciptakan suasana surga. Saya bilang, sampai ini menganut apa sih? Saya ateis. Hah? Saya tanya, ateis itu bukan merupakan satu hanya sebuah cerita. Lo enggak, memang ada ajarannya. Oh, saya begitu, saya pernah gitu ya. Langsung saya poin aja, berarti sampai itu cari aman. Loh kok gitu Pak? Iya, saya nggak perlu mengenal agama. Saya asal berbuat baik di sini. Dan nanti pulang pun saya nggak nemui surga, saya nggak percaya surga. Yang lebih kronisnya lagi, saya nggak percaya Tuhan. Ironisnya lagi, kok kronis? Ironisnya lagi, saya nggak percaya Tuhan, nggak percaya surga dan nggak percaya neraka. Berarti setelah meninggal selesai.
Oleh sebab itu ketika masih hidup dalam dunia, banyak-banyaklah berbuat baik. Apa yang kita lakukan kebaikan itu yang orang lain nikmati. Itu menciptakan suasana surga. Terus apa yang dijawab saya? Apa yang saya jawab? Males saya jawab. Males saya jawab. Terus saya males debat sama orang begini. Saya ngurusi kerjaan saya aja. Ayo Pak, yo kok komennya sampean? Sepuran ya, sorry aku tak fokus. Karena nyari konsletan. Saya ngerjain nyari konsletan rumahnya orang. Maaf ya, sorry ya. Gak ada waktu aja. Tadi saya ngomong sama Pak Gem, oh aku tahu debat ambil aku itu. Ngapain diladen? Ya kalau sampai sudah nggak percaya adanya Tuhan ya sudah. Monggo. Ya menurut Kristen ya apa? Menurut Kristen jaminan masuk surga. Lah ya masuk surga itu sampai sudah yakin kalau ada surga. Nah ini aku yang malas jawab ya ini. Makanya saya malas debat kayak gitu. Udah tak tinggal aja. Maaf, ya wis, monggo. Yang kedua saudara, ini tadi jemaat yang saya layani mau pergi ke Banyuwangi. Jemaat yang saya layani mau pergi, suami istri, anaknya ditinggal di dalam di rumah. Saya tanyakan, ke sana berapa hari? Ya mungkin nih, pokoknya kerja, nggak tahu sampai kapan pulangnya. Loh, tega mau ninggal anaknya. Langsung tak poin aja saya, saudara. Saya orangnya kan, saudara tahu loh, bagaimana orang punya karakter seorang nabi. Tak poin aja. Sampai tuh mau menghindari utang kan. Pak Yo, kok rasanya kok kejam banget tuh. Bener toh? Saya tahu masalahnya kok. Sampai mau lari menghindari utang. Waduh, nama Tuhan gak dimuliakan, Bu. Kita semua ini banyak masalah. Sampai berapa sih? Kelompok kami ada yang utangannya sampai miliaran. Ya gak melayu ya. Tuhan akan berikan jawaban segala sesuatu yang ada. Saya debat, nah itu saya debat. Ingat ya Bu, hati-hati. Jangan seperti ini, mempermalukan nama Tuhan. Nanti kalau sampai di sana, apakah pasti jamin beres? Karena nanggungnya sampai di sana, suami istri anak-anak sana sampai nanti anak sampai dibanting kalau sampai orang. Saya takut gitu sampai bagi orang tua, anak itu masih dalam banyak butuh perlindungan orang tua. Ya ini dia mulai argumen begini. Oke, bantu doa ya Pak. Bantu doa yang gimana? Saya tidak bisa ngomong gitu. Bantu doanya yang gimana? Supaya dibebaskan dari hutang, supaya orang yang mengutangi dibuat lupa, atau seperti doanya Daniel pada saat supaya singa itu dikatupkan mulutnya, apa sing yang menghutangi ini supaya ditutup mulutnya, atau dibuat buta matanya. Saya doanya gimana nanti? Enggak wis. Lah saya ngomong nanti dia doanya gimana? Tuhan supaya orang yang menghutang ini lupa, atau begitu. Hati-hati. Rumah sampai buat persekutuan. Orang lain semua pada tahu. Saya langsung tak kecam ya sekarang. Ya. Dua hal yang saya hadapi hari ini, manusia-manusia aneh. Saudara, kita bersyukur tadi yang memimpin pujian luar biasa, ya. Kita diberkati Tuhan, amin. Kita diberkati Tuhan semuanya. Ada beberapa teman-teman yang nggak hadir, ya sudahlah, mereka nggak hadir, urusan ini. Ya, masalah surga itu urusannya sendiri-sendiri. Ya, yang penting kita menunjukkan jalannya. Masalah kon gelem mlebu surga urusan enggak. Itu prinsip saya. Kon tak tonton iki lho nanti jalannya ke sini lho. Kon gak gelem ya wis. Ayo kita buka di dalam firman Tuhan. Saat ini sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, ada beberapa hal yang Tuhan lakukan. Markus pasal 16, Injil Markus pasal 16. Saya akan bacakan perlahan-lahan. Saudara simak baik-baik. Pasal 16 sampai yang ke-20. Pasal 16 ayat 9 sampai yang ke-20. Ya.
Saya flashback ke belakang dulu, bagaimana perjalanan Yesus ketika setelah mati, apa yang Tuhan kerjakan. Ayat 9 sini dikatakan, setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, Yesus mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah menolong, pernah mengusir 7 setan yang dialami oleh Maria Magdalena. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus. Siapa yang mengiringi Yesus? Saudara dan saya. Siapa yang mengiringi Yesus? Murid-murid Yesus yang mengiringi Yesus. Ini ceritanya yang mengiringi Yesus. Nah, Maria Magdalena bercerita pada sama teman-temannya. Nah, di sini kata mengiringi Yesus, dan pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Geru-geru. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Berarti bukan Thomas tok. Setelah saya baca ini, beberapa hari yang lalu saya baca. Berarti bukan Thomas tok. Saya nggak percaya tentang kebangkitan. Ya, bangkit. Terus akhirnya Tuhan itu keluar dari kubur. Ada orang sampaikan, iki loh Tuhan, iki harus bangkit. Mereka spontan. Ini serentak loh. Mereka dikatakan, mereka tidak percaya. Berarti bukan Thomas tok. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain. Ini saya baca saudara. Saya balik-balik ke rupa yang lain. Ini piye yang ini? Piye ini? Saya buka, saya baca, saya ambil buku-buku saya dulu. Pernah rupa yang lain. Apa Tuhan terus jadi kucing? Apa Tuhan jadi perkutut? Ini loh rupa yang lain. Nah, dalam arti kata, satu keilahiannya Tuhan tuh bisa turun. Mungkin pada saat ini bertemu dengan Mbak Lulu, Tuhan Yesus sedang berpakaian putih. Bertemu dengan saya, tiba-tiba Tuhan itu dengan penampilan yang berbeda. Ini artinya yang rupa yang lain. Di sini dikatakan kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota, lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-temannya lain. Nah, ini 2 orang ini memberitahukannya lagi, sampaikan tentang berita ini. Tetapi mereka pun, teman-teman itu tidak percaya. Loh, gak percaya mana? Sampai 2 orang. Ada satu peristiwa, jika ada 2 orang menjadi saksi dan mengatakan benar, maka dikatakan sah. Dikatakan sah jika ada jadi saksi. Benar ini melakukan ini, ya. Kamu benar lihat, iya. Benar, sudah selesai. Iki sampai 2 orang, 3 orang, yang satu Maria Magdalena, yang satunya 2 orang menyampaikan. Yosek gak percaya. Saya bertanya sekarang, saudara percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Singkat jawab berarti gak percaya. Saudara percaya nggak Tuhan Yesus bangkit? Kalau Tuhan nggak bangkit, kita ngapain kumpul di sini? Betul? Kalau Tuhan nggak bangkit, kita ngapain di sini? Pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Satu perkara itu yang perlu dicatat buat saudara. Di bawah langit ini tidak ada yang bisa menjamin keselamatan kita. Di bawah langit ini tidak ada yang bisa menuntun kita untuk menuju satu ke titik yang kita harapkan, hidup yang kekal. Oleh sebab itu, kenapa Yesus harus bangkit? Nah, saudara. Akhirnya, ini Yesus itu gergetan ini. Gergetan. Akhirnya Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencelah ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Saudara, jangan sampai Tuhan datang di dalam kehidupan kita. Akhirnya kita berdoa, Tuhan tolong masalahku Tuhan,
tolong. Tuhan, aku perlu masalah ini, masalahku begitu. Waduh Tuhan, aku gak kuat Tuhan. Akhirnya Tuhan cuma datang pada saudara. Pada saat itu gue melalui pemimpi, gue melalui penglihatan, gue melalui firman Tuhan. Akhirnya Tuhan hanya ngomong, kamu belum gak percaya sama kuasa. Jangan sampai itu terjadi. Oleh sebab itu pernah saya sampaikan bahwa iman ini, iman orang yang percaya kepada Tuhan, ketika kita berkata, aku percaya, aku yakin bahwa Yesus sanggup melakukan. Aku yakin dan bahwa Yesus sanggup. Ketika aku percaya, iya, kita salaman sama Pak Gem. Pak Gem doakan, iya, percaya Bu, yakin ya bahwa Yesus sanggup. Iya, aku percaya. Percaya Pak Gem, percaya Pak Yo, percaya Ci Dewi, percaya Mbak Lulu. Yes, terima kasih Tuhan, berkati wis boleh. Mari ngono ngene. Iso Tuhan itu tolong aku. Iso ta Tuhan itu. Iki Tuhan mencela kedegilan manusia. Banyak hal-hal yang terjadi. Dan itu bukan pada masa-masa itu dan sampai sekarang sering terjadi. Pertanyaannya, wujudnya di mana, Pak? Wujudnya ya ketika saudara ini doa-doa gak dijawab-jawab oleh Tuhan. Kadang-kadang Tuhan mau jawab tapi saudara masih ragu-ragu. Ini kedegilan saudara. Saya gak mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas diri kita masing-masing. Satu perkara, orang yang tadi saya saksikan ini, aku datang sampai Pak Gem, yo doano, yo tumpang tangan, mending rono tumpang kaki aja. Ya, tumpang kaki ambil gorotan, aku tak gorotan ya. Ya Pak dulu ya. Iya siapa? Gorotan. Bahasa rotan ini kadang-kadang sering diartikan mencambuki anak kecil. Kita ini anak Tuhan, ya anak loh ya, dikatakan anak Tuhan loh ya, anak kecil loh, anak di mata Tuhan ini kita sebagai anak Tuhan. Nah kita salah ya dirotan bi Tuhan, dirotan bener. Ya, di sini dikatakan ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Kalau aku belum mencucukkan sendiri tanganku di lambung atau di tangannya Tuhan Yesus yang sedang bernumpang paku, sekali-kali aku tidak percaya. Siapa yang ngomong itu? Thomas. Malah ekstrim ini. Aku nekat bener-bener di depanku Tuhan tunjukkan itu loh, tangan yang berlubang paku. Nah itu baru aku percaya. Apakah perlu seperti itu? Berbahagialah orang yang tidak melihat tapi percaya. Itu yang Tuhan butuhkan saat-saat ini. Saudara cukup berkata, aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan, kau sanggup. Nah kalau sudah percaya, yus pasrahno bokoan. Pasrahno. Kemarin saya ngomong sama Pak Gem. Saya ngomong satu masalah. Ini HP ini sopo, Rizky ya. Saya ngomong sama Pak Gem. Saya kalau ngomong sama Pak Gem ini gak kaya anakku. Lep, Om Yo iki mau nangis. Kok Om? Hanya ke duit. Saya cerita terang-terang saja. Hanya ke duit. Hanya ke duit itu gini ceritanya saudara. Saya habis mususi beras, terus mau tak masuk ke dandang, tak centek, LPG entek. Tak gini-gini, kok entek tak delok, seret, waduh, mampus LPG ini. Saya pun dengan PD-nya saya berangkat bawa LPG ke depan pagar, Mbak dompet lipat. Ini roh Tuhan itu loh. Kita kalau dekat sama Tuhan itu selalu diingatkan loh. Saudara percaya? Amin. Amin. Syaratnya saudara seintim sama Tuhan loh. Kalau saudara nggak intim nggak akan pernah dengar suara Tuhan. Roh Tuhan tuh ngomong, delok dompetmu. Wih ya. Pak Kris tak buka ceklek, buka 10.000 toh. Balik saya nangis sama Tuhan. Tuhan, aku di gereja kayak satu LPG Tuhan. Tak taruh LPG saya, tak taruh hitungan detik, black. HP telepon. Oh misalnya ini, oh benak listrikku, oh ini. Wah kantau ini, kantau yang Tuhan kirim nih, kantau. Oh ya sekarang ya wis berangkat aja, wis bos. Ulangi satu LPG. Bentuk pemeliharaan Tuhan sepele,
Benar ini terjadi, saudara. Saya nggak ngomong toh, saya berdiri di tempat itu memang Tuhan lakukan. Memang Tuhan lakukan. Dan itu bentuk perhatian yang kecil. Apalagi masalah saudara yang besar, itu perhatikan itu saudara. Dari yang kecil itu, dari hal yang kecil ini Tuhan bisa tunjukkan. Asal kita nggak bimbang ya, catatannya nggak bimbang. Nggak bimbang. Kalau saudara bimbang, ini loh, otak ini kadang-kadang yang ketokane bahasanya biasa. Iya toh Tuhan iso. Itu sudah menaruh di dalam hati Tuhan itu kebimbangan. Dan Tuhan tahu. Oh, kamu gak percaya. Tuhan ini katanya nyeblok duit. Iya tak iso Tuhan toh. Oh ya wis ngono. Ayo terus. Tidak ada penyerahan diri, tidak ada sikap yang benar-benar pasrah sama Tuhan. Saya ditegur sama orang, saya ditegur salah satu orang. Om, nek firman itu bener tak itu terjadi yang kau katakan. Wah, piye iki aku ngene. Saya ngomong piye iki? Aku berani ngomong di depan orang tuh memang aku benar-benar terjadi. Semuanya itu realita yang ada aku alami. Pak Gem sama saya kalau pelayanan dimanapun saksi. Bahkan kita bersaksi itu kita banyak-banyakan rekeningnya, jumlah rekeningnya. Kita ngomong jojoran. Kalau orang di sana berkata M, kita lebih dari M. Berapa uangmu? Sekian M. Nilai uangku sampai nggak bisa terlihat. Saking nggak liatin nolnya kasih logo. Nolnya kasih logo. Pak Gem, saya sama Pak Gem orangnya sing delok itu kemarin disaksikan. Gue kekal berapa? 4.000 berapa? 4.000 sekian dibaca sama jemaat itu. 4.000 sekian. Pak Gem ngomong kalau obvious 10.000, aku 15.000. Kalau obvious cekel duit 5.000, nang di rekening iki didudukno 5.000, aku ada 10.000. Lu jor-joran miliaran. Gimana saudara kalau diberkati Tuhan? Ya, ini saya sedikit saksikan. Gimana saudara diberkati Tuhan? Brek. Wis mari ngono selesai ataupun di saat kita butuh Tuhan kasih. Saudara pilih yang mana? Manusia, sifat manusia ketika menerima banyak berkat Tuhan lupa sama Tuhan. Pasti dan pasti itu. Saya berani jamin. Bukan totoan, panin ketokan tangan itu. Ketika aku diberkati berlimpah, pasti lupa sama Tuhan. Pasti itu. Kenapa saya ngomong begini? Memang realita kenyataan kehidupan memang seperti itu. Makanya Tuhan bukan berarti Tuhan itu medit, tapi Tuhan memang tahu kemampuan kita untuk menerima berkat itu. Nek pas kita butuh, Tuhan berkati iku sih. Pas kita butuh ono, Tuhan, aku tahu sebentar lagi TV ku baru, ganti baru, no. Ngomong gerak Tuhan, TV. Loh itu loh. Tapi yo itu iman, saudara. Gak gampang. Ya saudara. Orang yang saya saksikan tadi, sempat sebelum nutup tadi telepon sama saya, dia ngomong begini, mohon maaf Pak Yu, sampaikan sama Pak Gem, mungkin selama melayani kami, doai, firmane, ngecupruse, banyak disampaikan, tapi kadang-kadang gak nyantol Pak ambil logikaku. Hati-hati. Saya ngomong, Bu, saya kan sudah pernah ngomong saya, pekerjaan Tuhan itu gak bisa dipikir ambil utak Bu. Terus sama apa Pak? Ya bedengkul, berlutut. Sudah Pak, sudah tak lakukan, bahkan dasku tak bentuk-bentuk lemah, kurang. Bentuknya sampai das ngeluh. Loh, kones bentuknya sampai das ngeluh kan Tuhan gak mentolo. Firman Tuhan katakan kita bagaimana minta sama Tuhan harus sampai Tuhan turun belas kasihan. Tuhan melihat maskul hatinya, tergerak. Nah itu. Benarkah kita sudah menyentuh Tuhan, hati Tuhan ketika kita butuh pertolongan? Hati-hati saudara. Kadang-kadang hal ini pertolongan Tuhan itu bisa dilakukan. Saya kalau berdoa saat ini saya rubah cara berdoa saya. Tuhan,
Tuhan kau melihat, biar aku kau turun belas kasihan Tuhan terhadap hidupku yang menduda ini. Ya bener toh Bu, bener kan? Bener kan? Ya. Jomblo triple. Jomblo triple. Mana siapa sih ngomong jomblo triple itu? Saya, Pak Gem, terus Pedi. Siapa sih kayak istilah itu? Oh Pedi sih ngomong. Ini jomblo triple kita ini. Jomblo triple. Nah saudara, saya percaya ketika kita sebagai anak Tuhan, kalau kita tidak pernah mengalami mujizat Tuhan, jangan berkata aku anak Tuhan. Siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Siapa yang pernah mengalami mujizat Tuhan? Oh, haleluya, luar biasa. Luar biasa. Ya. Mujizat Tuhan itu bukan rupa yang ada di dalam genggaman saudara kropiok. Tidak seperti itu juga. Saudara, ketika saudara bisa bangun pagi, itu pun penyertaan Tuhan yang luar biasa. Ketika saudara membuka mata, oh terima kasih Tuhan, aku masih bisa melihat anakku, aku masih bisa melihat suamiku, aku masih bisa melihat apa yang ada di depanku. Bersyukur pada Tuhan. Kadang-kadang orang itu masih lupa tentang hal ini. Jalukeku woto, jalukeku selalu berkat Tuhan terus saya. Ingat ya saudara, saya katakan kalau saudara menuntut itu terus, Tuhan itu judek tambah gak diberkati. Ya. Lakukan dulu bagian kita. Mau melakukan untuk Tuhan aja rasanya males, aras-arasan. Terus menjaluk berkat Tuhan terus. Aku kalau dari Tuhan tak kapleng saudara. Nah, untung aku jadi dari Tuhan. Ya saudara ya. Saat ini kita mau bahwa apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita ini benar-benar nyata. Jawab satu mujizat Tuhan yang ternyata. Firman Tuhan ini ada. Ketika engkau tidur, diberkati. Ya, tadi Pak Gem di sini, tadi di sini siapa yang bisa buka rame-rame gimana? Iki siapa tadi itu cari nada ya, gini belum mulai toh. Saya rebahan di kamar. Loh, mujizat Tuhan itu terjadi. Mau wong mlebu. Nang kamar jadi pocong. Saya minta tanya sama orangnya, saya minta. Aku nak rebahan ini loh. Rebahan. Loh, Tuhan tuh ngeteri berkat. Loh, ini bener saudara-saudara layani Tuhan bener sungguh-sungguh, Tuhan pelihara. Bener, sepele loh, sepele tapi kena gak nyambung umur. Bener kan? Berkat itu nyambung umur. Loh apa kok? Iki mang closing. Oh haleluya. Doa terus yo, oh gak leren. Doa terus yo gak leren. Apa meneh wis pengalir ini. Tambah kenceng doamu. Tak terbatas kuasamu Tuhan, kau kenceng aku wis. Iya wis malah wis kau kenceng aku doa temenan wis. Namanya paling terdepan. Amin saudara. Namanya terdepan. Masih medit-medit kayak buri air. Nah, ntar Yesus ojo terus main ngono. Ojo dinilai Om Yogi wah iki kok mari ngene ngomong rekening enggak. Saya bukan hamba Tuhan yang minta-minta. Tuhan penuh kaya. Tuhan kaya. Kalau saudara mau butuh rekening nanti WA saya sendiri. Ayat 15 dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Nah ini firman Tuhan pun seketika saya baca ini, Tuhan bahasanya kok sangar, bahasanya kok bener-bener sangar gitu. Segala makhluk. Ketika saya buka apa KBBI, makhluk cuma 3 unsur, manusia, tumbuhan, dan hewan. Coba saudara berpikir sedikit. Saya ngomong, wah ketika makhluk, apakah kita harus berkata kepada pohon, kamu tahu Tuhan Yesus bangkit? Kamu tahu gak Tuhan sudah bangkit? Apakah kita seperti itu? Terus aku punya burung, kamu tahu Tuhan Yesus bangkit? Ini loh firman Tuhan dikatakan loh ya, bukan saya yang ngomong loh. Sampaikan berita itu kepada semua makhluk.
Kalau boleh saya kategorikan sudah ya. Saya kategorikan. Di sini kan mau bilang. Nah, sampaikan berita ini. Sampaikan. Ngomongnya tadi. Ngomong. Tuhan Yesus bangkit. Ini dikatakan firman Tuhan loh. Bukan saya yang ngomong loh. Firman Tuhan ini dan saya sempat bingung. Oh, ini Tuhan maksudnya. Semua makhluk. Artinya begini, saudara. Apa itu makhluk lain? Saya pernah sampaikan tentang MGJ. Manusia yang nggak jelas. Loh, ini manusia-manusia yang nggak jelas ini perlu difirmani mana? Difirmani mana dan terangkan lagi tentang berita keselamatan. Kadang-kadang orang-orang yang manusia nggak jelas itu OWA, seperti ODGJ ya. ODGJ itu orang-orang buih-buih dewi nang jalan, orang-orang jadi pakai panggil. Nah, itu diajak didoakan, supaya bertobat. Nah, itu sampaikan tentang hal itu. Yang kedua manik. Manik ini apa? Manusia unik. Masa dia ngafiri di bagian manusia unik. Unik sekali. Saking uniknya sampai bingung kadang-kadang sama Pak Gem. Wah, aneh-aneh. Ya benar loh Bapak Ibu Saudara, saya jujur loh ya. Kita pemimpin ini, kita terutama saya sama Pak Gem ini wis sawering ngomong di mobil, ngomong di sini. Kadang-kadang ngomong ke guyu dewe, ngomong iya, unik-unik yo ngafiri. Pak Gem ngomong anakku 40 yo. Saudara-saudara semuanya ini unik-unik. Sesuatu hal yang unik ini yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan lihat keunikannya. Asal aja sing aneh-aneh ya. Unik itu seneng doa. Nah, wah iya unik iki rek. Masih seneng doa tapi doa itu jangan nuntut jangan berkata ya wis gak apa-apa itu. Oh unik iki. Unik iki. Lu memang gak tahu doa tapi jangan diberkati. Wah, ini lebih unik. Ya, lebih unik. Ya. Gak tahu doa tapi jangan diberkati. Iki manusia unik iki. Kau gak tahu kemana dikau melayani Tuhan, ogah-ogahan. Loh, ini tambah unik ini. Tapi ya berkat terus. Ini kan manusia unik. Ini makhluk juga makhluk, saya katakan. Makhluk yang aneh-aneh. Kita temui hal-hal seperti ini. Makanya Tuhan katakan, ketika firman Tuhan dikatakan sampaikan pada semua makhluk. Saya bingung, bener bingung saya doa sama Tuhan. Bolak-balik doa aku. Makhluk ini piye ini? Makhluk. Apakah aku sampaikan pada iblis? Dalam nama Yesus, kamu tahu enggak? Allah sudah bangkit. Bisa juga kita katakan seperti itu. Jangan kau dekat aku, Tuhan lebih dahsyat. Semua makhluk tak belok, manusia, tumbuhan, hewan, tidak lebih dari itu. Tidak ada lagi. Kita mau sampai banyak hal. Nah, saudara, saya percaya kalau saudara melakukan segala sesuatu di hadapan Tuhan, hati Tuhan senang. Amin. Saya percaya asal kita melakukannya dengan ketulusan. Satu moto di dalam ngafiri, taat, setia, tulus, ikhlas. Lakukanlah untuk Tuhan. Saudara kalau sama Tuhan itu jojo hitung-hitungan. Wis tak percaya aku. Kenapa? Saya yang merasakan berkat Tuhan. Saya ini merasakan berkat Tuhan. Aku wis gak pernah hitung-hitungan. Mambang itu kesel saudara. Tadi malam saudara saya tahu. Saudara tahu. Saya pulang 1:30 malam. Tadi malam. Tidur beberapa jam, bangun langsung nyambung kerjaan di daerah Kalisosok. Benar capek, tetapi Tuhan, saya merasa bahwa Tuhan itu pelihara kekuatan, berikan kekuatan. Tadi malam tiba-tiba terus ngomong lu berkat mana? Wis lah gampang mbak, enggak itu tips, tak lirik ini. Enggak lirik. Unik toh? Manusia unik. Nah, akhirnya Tuhan berkati. Pulang dengan 1:30 pulang aku nyantai air. Kenapa aku nyantai? Karena hidupku sudah diberkati Tuhan. Muliakan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sampai di jalan itu air mata saya meleleh. Terima kasih Tuhan. Oh, aku sampai ini. Ingat saya sama istriku. Tuhan, yang kalau saya mau urut mulai saya enak kok. Istilahnya saya itu begitu. Saudara, pemeliharaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Percaya? Yakin? Jangan bimbang, jangan khawatir akan masa hidupmu, akan masa depanmu. Serahkan pada Tuhan. Jangan bimbang. Kebimbangan itu membawa berkat Tuhan terhambat. Los, karewel, wis los, percaya, yakin. Kalau orang Jawa bilang keyakinan kita itu sampai jangget. Tahu bahasa jangget?
bahasa jangket ya. Jangket itu sampai benar-benar tertanam di dalam hati. Mendalam. Jawa itu jangket ya. Jangket benar-benar yakin percaya bahwa Tuhan itu bisa lakukan. Dan jangan bimbang. Ketika engkau bimbang, Tuhan mau bekerja, itu yang menjadi penghalang. Kebimbangan itu, keraguan itu, berarti saudara masih ragu sama Tuhan. Nah, kalau saudara ragu sama Tuhan, bagaimana kita bisa bersaksi? Aku diberkati Tuhan. Saudara nggak akan bisa bersaksi. Isinya aku mek gerundel kok. Isinya aku mek manusia gak jelas. Isinya aku mek manik tok, manusia unik-unik. Itu isinya nek ngono tok. Isinya. Dan ini yang Tuhan tidak inginkan. Di dalam kehidupan kita hidupnya keluh kesah, keluh ambil resah, keluh kesah itu. Terus apa sih dihadapi? Gak enak. Orang manusia seperti ini gak perlu, tidak ada rasa sukacita. Saya tadi datang, terus Pak Gem ngomong, oh bodoh, asli jaket aku, terus Pak, harap ya. Depan ditutup kan? Ada pasir kan? Apakah kita perlu terus memang dia datang kepada kita terus anu. Kalau dia mau ya terserah, tapi kalau tidak ya sudah. Jangan sampai. Saudara pernah menghadapi orang Inggris Timur? Nggak pernah kan? Saya katakan, mungkin Mbak Novi ini tetangga kiri kanannya ya orang Inggris Timur. Orang Inggris Timur itu teluk lemak. Inggris Timur. Ketika mereka berpijak di satu titik, dia berdiri. Ojo dekek nang kono. Kita ngomong, jangan taruh di situ. Ada apa? Kita naik Gusti Allah. Jangan sampai seperti itu. Makanya aku tadi sama Pak Gem, wis jarno, pun awak dhewe. Lha opo kita naik? Apa kita naik Gusti Allah? Entek awak dhewe. Entek wis ya wis gak usah wis. Jarno sekarang pilih kok gak mangan lemah. Saudara, karena tadi saya katakan kita harus sampaikan kepada makhluk-makhluk semacam ini. Nah, ini kan makhluk-makhluk seperti ini. Makhluk gak jelas, manusia gak jelas. Ini makhluk-makhluk yang gak jelas. Dan kita harus tunjukkan bahwa kita beda dengan mereka. Ya, saudara. Matius pasal 28 ayat yang ke 18, 20. Ini ayat yang tidak asing lagi, satu perintah Tuhan, amanat Tuhan. Tadi dikatakan firman Tuhan, ya. Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata kepadaku, telah kuberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini siapa ini? Di silent ya. Waduh. Karena itu pergilah, ayat yang tidak asing lagi, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kalau Tuhan sudah menyertai pengakuan Tuhan, amanat Tuhan, itu Tuhan mengatakan Tuhan menyertai sampai akhir zaman. Kalau menyertai, konteks menyertai ini melindungi, memberkati, bahkan memulihkan, memberikan segala pertolongan. Ini menyertai, bentuk penyertaan Tuhan. Kalau saudara mungkin disertai sama orang, pasti ada tujuan lain. Tapi kalau Tuhan yang menyertai, tidak ada apa-apa, tidak ada sesuatu, tapi Tuhan punya rencana yang baik. Penyertaan Tuhan itu ada dalam diri kita. Tapi satu perkara, ini bukan hanya tugas para hamba Tuhan, tapi diri kita juga bersaksi, berani ngomong. Pertanyaannya, tadi kan saya ngomong, saya ketemu orang ateis, kenapa saya nggak ngomong? Saya cuma berpegang pada firman Tuhan. Firman Tuhan juga, jangan berikan mutiara kepada babi. Firman kebenaran kepada anjing. Ada firmannya. Mutiara. Firman Tuhan ini adalah mutiara yang sangat berharga. Ojo digampang kayak percuma kita debat gak nyambung. Kalau saya ngomong, mungkin kalau dia tanya masalah Kristus tak jelas loh.
Tapi kalau dia masalah itu, saya nggak akan mau debat. Itu urusan. Pak Yo, Yesus itu saya pengen masuk Kristen. Ya apa Yesus? Nah, baru ayo logo sing enak. Tapi kalau gini orang sesuatu hal yang nggak jelas kok diyakini? No, nggak jelas. Ya, dia ngomong nggak jelas kok diyakini. Itu yang dimaksud siapa Pak? Yo kabeh, seluruh agama menjanjikan masuk surga. Surga itu gak ono. Sekarang aku manusia gak jelas. Karena aku langsung ingat ke firman saya. Ya aku nyampein tentang manusia gak jelas. Saya ini contoh nih. Ini contoh nih manusia gak jelas. Terus gini, kita mau lakukan bagian kita, ya. Karena itu pergilah jadikan seluruh bangsa ini muridku. Ini tugasnya hamba Tuhan. Halo? Tugasnya hamba Tuhan tok. Saudara semuanya sebagai anak Tuhan, ini tugas kita. Sampaikan tentang apa amanah Tuhan. Kalau orang butuh pengenalan akan Kristus, sampaikan. Makanya ada pembekalan di dalam setiap hari Kamis. Nanti Kamis depan ada pembekalan tentang pertobatan. Kemarin keselamatan. Ketika saudara terima keselamatan, kok di ulangan, esek-esek-elengan. Ojo, terus ulangan selesai, mari gunakan, coba masukkan ke otak. Tak, cantol no. Ojo nyantoli ke duit. Ayo disini ini dibawa badur ini belum balik duit. Ojo ikut doa dipikir no. Tapi firman Tuhan. Perhatikan, ya. Jadi ketika tentang keselamatan itu saudara bisa bercerita. Benar nggak masuk Kristen itu bisa diselamatkan? Sampaikan. Ini bukan hamba Tuhan tok sing tugasnya. Siapa saja bisa bersuara. Firman Tuhan dikatakan, ini tadi bukan hamba Tuhan disebutkan ya. Karena itu pergilah. Tidak disebutkan. Pergilah Daniel, pergilah Yohanes, pergilah Dewi, pergilah Lulu, pergilah Ayub. Untuk apa? Senang-senang. Bukan itu saja, tapi pergilah. Jadikan seluruh bangsa ini muridku. Ini kita yang bersuara, kita harus sambung perkataan Tuhan. Amanah Tuhan disambung, ucapan. Karena Tuhan sudah naik ke surga untuk kita mendapatkan satu kemenangan yang luar biasa. Hidup kita bukannya kalah lagi, tapi hidup kita berkemenangan. Amin. Contoh orang yang hidup berkemenangan, orang yang selalu mengucap syukur. Dalam kondisi apapun, saudara kuat di hadapan Tuhan. Minta Tuhan kekuatan. Itu contoh orang yang berkemenangan. Nah, orang luyu, terus wajahnya kusem, meskipun gak adus tapi ojo merengut. Diusahakan masih gak adus tapi senyum. Ya, saya katakan meskipun gak adus, tapi nek isu-isu mau buka lawang, Bu, oh nggih. Bu, nggih. Saya buka pagar di sini. Saya kalau pagi jam 5 pagi, jam 5 kurang, kenapa jam 5 paling enggak? Saya sudah lari ke depan sana, sepatuan rek. Gak nyeker terus mana bego pitik, enggak. Lari ke sana, saya muter depannya Indomaret masuk ke do, muter ke sini. Kira-kira 2 atau 3 kali. Waduh, nah, teguran-teguran orang ini banyak sekali. Ono sing ngomong ono sing bahasanya enak, ono sing bahasanya gak enak. Tapi ya taruh ngono ae lah, kita menghargai tapi dengan senyum. Waduh Pak Duda, jangan lari-lari. Ngomong kok titik tapi gak enak. Orang-orang sini loh ya. Gak sama saya ini banyak guyon nih. Aduh Pak Duda lari-lari. Jenengku Yohanes Bu. Iya tapi kan Duda sih. Ada yang ngomong, oh Pak Pendeta. Ya makasih Bu, lagi ya. Ya, semoga sehat Pak. Oh ya pasti. Lari-lari kok. Masa nyambut jubir wali, ikut jubir wali jenenge ketokane sehat tapi uteke sing marah kalah. Pak Duda gitu. Nah, saya respon, saya lari-lari setiap pagi pokoknya jodolan warung. Waduh, kaya. Waduh, saya karena bojoe mlayu-mlayu, golek rondo. Ora bojoe cek didelok rondo ta. Cari perhatian ke rondo. Ya ampun, tak besar dalam nama Islam. Kowe tak paling kowe tak kapung gini sih. Lambe kuwi lho. Dirungokno wong gak enak ya.
Boleh rondo saja dulu. Aku ini mari tuku ronde pisan. Kita setia sama Tuhan, Tuhan akan memberikan suatu pertolongan luar biasa. Tuhan mengangkat dalam kehidupan kita. Amin. Saudara, tugas kita jadi saksi. Sering saya katakan dan sering dikatakan, bukan saya aja, mungkin Pak Agam, mungkin Dewi, mungkin Pak Lulu pernah katakan, kita adalah suratan terbuka. Kita adalah suratan terbuka. Injil ada 4 ditambah kita yang dibaca orang. Dari sikap kita, keseharian kita, itu orang akan menilai. Iku lho wong Kristen. Terus nilainya apa di dalamnya? Iku lho wong Kristen, nilainya apa? Suka misuan. Aduh darah Yesus. Gak enak. Iku lho wong Kristen. Sabar. Masih tuwek. Wong sopan. Masih tuwek. Duduk. Ya kan saudara? Saya pengen ikut stand up komedi kamu kata. Dan kalau kita semua bersikap yang baik, tanpa kita harus berkata terima Yesus, dari sikap kehidupan kita, Dia akan melihat. Kristen kok ini. Saudara perhatikan di medsos sekarang banyak, semua pada gencar, semua pada gencar. Sing Muslim dadi murtadin, sing Kristen dadi Islamin. Wis gak ngerti. Saya lihat iki akeh sing murtadin masuk bercerita. Bahkan ketika saya lihat mereka berceritanya semua tentang Alkitab, kukluan, hubungan, semuanya mengaku bahwa keselamatannya cuma dari poin-poinnya yang dia butuhkan itu apa. Ketika saya lihat kesaksiannya dia, keselamatan yang dia butuhkan. Ujung-ujungnya keselamatan. Kenapa? Karena dia butuh menenek mati. Saudara harus bercerita. Betul. Keselamatan itu tidak ada di lain tempat. Kuatkan. Keselamatan menjadi dalam Tuhan Yesus. Yakinkan. Mereka gak mau ya sudah. Saya mikir-mikir kadang-kadang ketika saya di dalam kamar ini, kadang-kadang lambe-lambe kita ini, tahu lambe-lambe? Tahu dia lambenya? Tahu dia? Lambe. Bibir itu. Nah, bibir kita ini kadang-kadang harus berperan sebagai marketing untuk menyampaikan tentang Tuhan Yesus. Sampaikan. Ayo kuat sehat Pak, ya dalam nama Yesus. Sudah kayak gini kan. Saya sama ngomong sama siapa saja rangkul, tak sebutnya dalam nama Yesus. Kon gelem rumah ngomongan gak gelem ya wis. Ya Bu, sabar Bu, dalam nama Yesus. Dan dia orang hubungan. Tapi orang kalau menghargai orang, dia akan berkata, ya terima kasih Pak Yohanes, sama-sama. Terima kasih dalam nama Yesus, ya diberkati ya Bu. Ya sama-sama Pak, sama-sama. Tapi dalam hati saya, sama-sama saya gak diberkati Tuhanmu loh. Saya diberkati Tuhanku. Saya diberkati Tuhanku. Sama-sama. Tapi kita jadi berkat untuk orang lain. Ucapan kita, setiap tingkah laku kita, semuanya akan melihat. Ya, di sini, ini tempat ini, gereja ini sudah terpancar sinarnya, sudah kelihatan di mana-mana. Dan kita yang sebagai pemilik tempat ini, warga Nafiri, ayo. Kapan ada bansos lagi sih? Agustus ya. Puji Tuhan. Ayo kita berperan aktif, pemuda-pemudi semuanya. Saat itu nek ngekek no bakso sih. Makasih Pak ya. Makasih Tuhan berkati ya Bu, Tuhan berkati ya. Tuhan Yesus sudah pusing ke Ibu. Tampilkan nama Yesus. Tampilkan nama Yesus. Jangan ngomong. Makasih ya Bu. Ya wes. Tampilkan nama Yesus. Makasih Bu, Tuhan berkati Bu. Sehat-sehat selalu Bu ya. Tuhan Yesus berkati keluarga. Kabar Injil sampai nama Tuhan dimuliakan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Saya juga mikir tentang ini. Saya juga berpikir dan berdoa. Tuhan, tapi saya gak percaya iki benar-benar dihukum. Saya gak percaya iki. Kita tidak berbicara tentang yang di dalam, tetapi orang yang tidak mengenal Yesus. Ini alangkah sangat-sangat kasihan
kalau dia tidak percaya dengan apa yang kita ikuti, dihukum. Ini firman Tuhan, bukan saya yang ngomong. Siapa yang percaya dan dibaptis sebagai tanda simbolis sah di mata Tuhan akan diselamatkan. Tapi bukan berarti ya, mari kono sing mau selamat bisa karepe dhewe uripe. Tidak juga. Saya katakan tidak juga. Saudara harus hidup kita berkenan di mata Tuhan, berarti di mata Tuhan, berguna di mata Tuhan. Amin. Arti berguna ini saudara mau dipakai Tuhan siap dalam apapun. Kaiso berdiri di sini, yo nang kono kok terima tamu, be senyum ya, salam nang kono lho, kalau tahu ono lawang sing buka dhewe. Kalau sing nang kono nggih sewe ambeknya. Salam. Ini saya rindu sekali nafiri suatu saat ada Asher ya. Asher di situ, salam buka lawang. Lan mau muterno fungsine didukno monggo. Monggo Bu. Nah, seperti itu. Ojo salaman gini. Salaman. Saya pernah di satu gereja, ya saya tidak sebutkan. Saya salaman gini. Kali itu loh. Ya. Tak sewentek tangan. Dah, langsung gini langit. Oh iya ya, delok anakku. Saya bener-bener aku. Bener-bener roh kenabianku itu gak benar sebenarnya. Loh aku salaman kok. Oh iya, aku salaman sih. Maaf ya. Ini berbicara ras, ya. Ketika orang si kulit putih, hence, itu ngomong sama, ini ngomong silakan. Begitu salaman ambil aku sing kulitnya gosong, set. Oh iya, das, saya masuk. Oh ya, lihat saya. Oh iya, salut, mari silakan. Sendirian saya, karena ibadah saya berangkat sendirian. Sama istri saya, ojo ngono ta Pak, istri saya gitu. Saya sendirian, gak direken aku. Iki anak Tuhan, iki hamba Tuhan iki. Dari hal ini, itu yang Tuhan perkenankan. Kita melakukan sesuatu hal ini sangat berguna untuk Tuhan. Nek adewe salaman gak ini, orang gak akan kembali lagi. Saya katakan bahwa di dalam satu komunitas gereja, ini Nafiri, artinya apa? Community. Nah, komunitas. Nah, di dalam satu komunitas ini Tuhan ingin melihat apa fungsi kita masing-masing. Dan ketika Tuhan berikan ini, biarlah kita benar-benar melakukan fungsi itu dengan maksimal. Tuhan senang. Saudara nggak bisa tampil di sini jadi tim doa. Kata takonan, siapa yang mau jadi tim doa? Harus ngajeng kan? Oh, siapa sih jadi tim terima berkat Tuhan? Ya kan? Tim doa itu berat, tapi besar kuasanya, sangat besar kuasanya. Kenapa saya katakan doa nggak perlu panjang-panjang? Di dalam Matius Tuhan katakan bahwa doa nggak boleh bertele-tele. Saya kalau butuh apa-apa sama Tuhan itu bener-bener loh. Tuhan itu sejauh doa. Kau berkata, oh Tuhan Yesus, iki loh Tuhan nangke ini. Tuhan dengar. Sepele itu memang terjadi. Benar terjadi. Seandainya saya tidak hidup di sini, artinya kamu nih nang urip nang gereja terus gak diberkati, gak bisa jadi saksi. Tapi saya hidup di dalam gereja harus bisa menerima berkat Tuhan. Bisa berkata untuk orang lain. Orang lain itu hanya bisa melihat saya. Pagi sarapan deh ya. Ibu Sri, dia ngomong, sampai itu gak kerja, tapi kadang-kadang berisu sarapan nang kene. Tak gini no, sampai itu ya lamis lambe. Di sarapan nang kene ngomong ngono, gak sarapan jam tak boleh. Ojo. Tapi bisa sarapan yo, tapi duwe lu gak ente-ente. Oh, haleluya. Saya bilang gitu, haleluya. Kita yakini perkataan itu, terima kasih Tuhan. Orang lain bisa berkata itu berarti ada satu kesaksian yang luar biasa di dalam diri saya. Tuhan pelihara, pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan Tuhan, dan kita imani bahwa Tuhan tetap turut bekerja. Meskipun rasanya sakit, tetapi Tuhan bisa memberikan kekuatan.
sempat sakit itu seizin Tuhan, tapi Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pertolongan. Ayat yang terakhir, dalam satu pelayanan di dalam kehidupan kita semuanya, tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Ini setiap hamba Tuhan apapun, setiap kita yang melibatkan diri dalam pengenalan kita kepada Tuhan, mereka akan mengusir setan demi namaku. Tidak tahu saudara sudah pernah praktek tangga ini, masalah ini. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka, dipenuhi roh Tuhan. Ayat 18, mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Firman Tuhan ini kadang-kadang kira itu ekstrim. Ketika saya baca ini, waduh, ini jemaat akhirnya melakukan amsyong itu, saudara. Ini amsyong. Artinya racun maut itu bukan berarti dalam kondisi kelihatan, tetapi kepahitan di dalam hati. Saudara dicaci maki orang, ini racun maut, saudara. Melemahkan kita, ini racun maut. Bukan berarti memang ular, memang jupuk racun itu diombe dalam nama Yesus. Jangan sampai seperti itu. Itu satu kebodohan. Ya. Tetapi kadang-kadang kita mendengarkan sesuatu orang ngomong, modelmu gak ini, modelmu seperti ini. Itu racun maut, itu racun maut. Kenapa saya kemarin sudah katakan, saudara ya? Saudara jangan, ini seorang, kemarin saya berfirman, saya sampaikan firman Tuhan ketika seorang pemuda ini, saya sampaikan di sana ya, di pelayanan di Trosobo. Ketika seorang pemuda, saya gimana Tuhan, saya harus menjadi orang yang sempurna. Nah, untuk kesempurnaan kamu harus melakukan ini. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan ini. Banyak hal. Ketika saya uraikan tentang membunuh, bukan berarti saudara mengambil pisau, menggal kepala orang, perwok, selesai, bukan. Saudara, perkataan kita, setiap tindak tanduk kita, ucapan kita bisa membunuh orang. Tahu? Tiba-tiba kau dikatakan begini, kok layak Tuhan? Gak layak, gak layak. Membunuh enggak? Oh, gak layak, gak layak. Aku wis gak kerja, wis gak layak. Membunuh. Ini perkataan-perkataan yang sering muncul di dalam kehidupan orang-orang yang percaya. Saya tidak katakan orang luar. Orang-orang percaya kadang-kadang seperti itu. Layak dan tidak layaknya itu Tuhan yang menentukan. Tuhan yang menilai. Dulu ada salah satu anak sekolah Alkitab, main drum, anak dari Jogja. Di depan mata saya sendiri, saya tahu. Dan yang ngusir ini seorang hamba Tuhan. Saya sampai gini, Tuhan, hamba Tuhan loh, hamba Tuhan loh. Hei, namanya siapa ya waktu itu? Turun kamu belum layak melayani di situ. Saya gini, wih, sangat banget Cak, sangat banget. Nah setelah sampai selesai, saya langsung datang sama dia, orang yang buding tadi. Pak, orang yang dikatakan layak itu layak gak layak ini piye Pak? Istilahnya, dia punya kesalahan apa Pak? Kok sampai digitukan? Yo guru wayahe nang kono. Terus kapan? Kalau Tuhan sudah panggil, kalau Tuhan sudah mau pakai dalam kehidupan kita. Ketika Tuhan panggil, kita dikatakan pergi dan jadikan seluruh bangsaku ini muridku. Ini tidak ada kriteria. Tuhan tidak mencatat kriteria. Konis berkenan enggak? Tetapi Tuhan katakan pergi, jadikan seluruh bangsa ini muridku. Sopo ae sing gelem budal. Tidak ada kriteria. Siapa aja yang mau berangkat, sampaikan berita. Tuhan sudah layakkan. Amin. Layak dan tidak layak Tuhan yang mengukur. Manusia tidak bisa mengukur layak dan tidaknya. Apa yang engkau ukurkan akan diukurkan pada kita. Ditambahkan. Hati-hati saudara. Ya. Mereka akan meletakkan tangannya dari seorang yang sakit dan orang itu akan sembuh. Ayat yang 19 dan yang 20 terakhir. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah Yesus ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah.
Dan mereka pun pergilah memberitakan Injil. Perhatikan satu pesan Tuhan. Mereka memberitakan Injil ke segala penjuru, ke seluruh mata angin, kemanapun dia Tuhan perintahkan. Dan Tuhan turut bekerja. Siapa yang menyertai? Sebelum Tuhan Yesus pulang ke surga, Tuhan katakan siapa? Roh Kudus. Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Amin. Tuhan berkati saudara. Saudara mau saat ini apa yang saudara dengar bukan hanya sekedar jamuan, tetapi Tuhan mau pakai saudara. Ambil bagian. Setia dengan perkara yang kecil, Tuhan akan berikan sesuatu yang luar biasa. Saya undang pemain musik. Saya rindu dengan pujian yang saudara. Pujian tadi yang sudah disampaikan, pujian kemenangan yang saudara dengar. Kasih Bapa, Kau Allah yang luar biasa. Yesus.
Allah hadir saat ini, saudara. Engkau memandang Tuhan naik ke surga saat ini. Tuhan tidak meninggalkan dengan kekosongan saat ini, tapi Tuhan menyertai kau sampai akhir zaman. Jangan khawatir, jangan takut, jangan bimbang. Allah menyertai kau. Engkau adalah orang yang pemenang. Percaya Tuhan, firman-Mu sudah mau sampaikan. Dan kami yakin kami tidak menjadi umat yang kalah, tapi kami adalah umat yang pemenang. Di dalam nama Yesus, dalam keterburukan apapun, Engkau mengangkat kami. Karena Kau naik ke surga, buat kami menyiapkan satu tempat yang Tuhan janjikan, hidup yang kekal bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Oleh sebab itu saat ini kami, hati-hati kami yang masih mengalami terluka, di dalam nama Yesus Engkau balut. Yang mengalami kesesakan, Tuhan berikan kelegaan. Yang mengalami apapun bentuknya yang dirasakan oleh masing-masing, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, kuasa Tuhan turun atas hidup kami. Terima kasih Bapa. Firman-Mu sudah mau sampaikan. Firman itu tidak akan pernah jatuh sia-sia, akan jatuh di hati kami. Kami bukan hanya sekedar mendengar dan mengerti, tetapi kami mau masuk bilangan yang melakukan firman Allah. Terima kasih Bapak. Pakai hidup kami. Pakai Tuhan. Kami siap apapun yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terima kasih, kami tidak menawar-nawar lagi. Apapun Tuhan katakan, kami mau menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kesesakan apapun di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Siapa yang diberkati oleh firman Tuhan hari ini? Katakan ya, firman Tuhan sangat memberkati. Ya, walaupun agak sedikit ngakak, tapi itu sangat berkati. Ya, kita akan berikan korban persembahan. Saya minta dengan kasih Kristus nanti Om Jimmy yang akan berdoa. Tuhan Yesus, puji syukur kepada Tuhan. Firman pada sore hari ini kami sudah diberkati ya Tuhan.
Tiada yang mustahil bagi orang percaya. Silakan duduk, silakan duduk. Ada pengumuman gereja. Aduh. Jangan ya, tes. Firman Tuhan, kita semua diberkati firman Tuhan, amin. Seperti yang disampaikan firman Tuhan tadi, bahwa Dia adalah Tuhan kita yang selalu tidak pernah meninggalkan kita. Bapak Ibu tadi saudara waktu datang ke sini ada lihat banyak pasien di depan? Banyak ya? Nanti Bapak Ibu pulang pasiennya sudah bersih. Tuhan yang mengirim RW bukan RT lagi. Tadi saya cuma di depan, saya ini mau protes. Jujur aja saya ini marah, datang tuh saja, lihat ini saya sudah marah. Tapi Pak Ageng ini bilang, jangan marah katanya. Kuasai hatimu katanya, jangan emosi katanya. Saya diem, saya cuma keluar, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kami itu mau ibadah loh. Mereka itu kayak gini. Tuhan tolong Tuhan pindahin pasiennya. Saya tuh cuma bilang kayak gitu sama, saya berdoa dalam hati saya di depan situ. Terus saya tadi telepon salah satu pegawai saya telepon pegawai saya minta tolong bantuin pindah pasir. Terus di depan tadi pegawai saya ambil sekrop, ada sekrop satu kan? Dia nyekrop, nggak lama ya, beberapa orang dari kampung keluar, yang bantuin nyekrop. Jadi yang nyekrop 3 orang tadi, sampai ada yang ngusung pakai apa itu namanya, kayak geledekan ya, ngusung pakai geledekan. Nih Bapak Ibu keluar bisa lihat mujizat Tuhan luar biasa. Begitu cintanya Tuhan pada umat-umatnya. Cinta gereja GBI yang ambilin. Tuhan Yesus luar biasa. Terkadang saat orang jahat sama kita, saat orang berbuat jahat sama kita, Tuhan itu pembela kita. Kita nggak perlu bertarung, berperang dengan mereka, karena kita punya Allah yang sanggup untuk membela kita. Dengan caranya, nggak perlu ribut. Saya tadi cuma diem duduk di depan, malah saya dimintain maaf, minta maaf ya Bu, minta maaf ya Bu. Saya tuh nggak ngapa-ngapain, saya nggak ngomong ke siapa-siapa, saya cuma manggil pegawai. Karena saya kan lihat tadi, kita kan sudah ibadah, mau siapa yang ngangkut. Terus saya lihat tadi, sampai nggak bisa parkir ya Bu Yeni sama siapa tadi, Pak Jimmy ya. Sampai nggak bisa parkir, saya tuh bingung parkir di mana. Ya udah saya panggil pegawai, saya bantuin nyekrop. Tuhan kirim banyak dari kampung-kampung, sampai Pak RW-nya kita datang juga. Minta maaf ya Bu, minta maaf. Oh ya Pak, nggak apa-apa Pak. Tuhan berkati. Ya, amin. Saat kita mengandalkan Tuhan, seperti firman Tuhan katakan tadi, pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah dibiarkan kita sampai tergeletak. Meskipun apapun yang kita hadapi, mungkin masalah saat ini yang kita hadapi berat, nggak ada jalan keluar. Percayalah Bapak Ibu, Dia adalah satu-satunya jalan. Dia satu-satunya penolong kita. Jangan andalkan manusia, andalkan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Pengumuman bahwa hari hari Minggu besok kita ada ibadah umum, dimulai jam 4 sore. Dan bagi Bapak Ibu yang belum membayar KKN, bisa nanti menghubungi Stevi untuk KKN. KKN ini sangat dibutuhkan jika nanti suatu hari kita pulang ke rumah Bapak. Yang mau pulang ke rumah Bapak? Siapa? Loh, gak ada yang mau pulang? Loh, semua pulang. Kita semua menanti-nantikan saatnya Tuhan sudah menyediakan tempat buat setiap kita untuk kembali pulang. Tempat kita tuh bukan di sini. Ini dunia ini akan hancur, dunia ini sementara. Tempat kita bukan di sini. Kita mau, Tuhan sudah menyediakan tempat bagi setiap kita yang sungguh-sungguh mencari Dia, yang sungguh-sungguh mengasihi Dia. Dan hari Kamis minggu depan kita akan melanjutkan pembelajaran, yaitu tentang pertobatan. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang rindu untuk ikut pembelajaran, silakan bisa hadir jam 6 sore tepat. Demikian firman Tuhan. Bagi yang nanti ingin ikut terus Kamis minggu depan, mungkin mau bertanya-tanya tentang pelajaran yang minggu lalu belum sempat ikut, nggak apa-apa, nanti bisa langsung tanya ke pengurus ya.
Oke, terima kasih. Tuhan memberkati. Amin. Tenang saudara bagi berdiri. Kami percaya Tuhan, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, kita mau katakan sekali lagi. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Yes, makasih Bapak. Ajaib Terima kasih Bapak, saat malam hari ini kami sudah menerima berkat Tuhan, kebenaran firman itu. Kami sudah memuji kemuliaan nama Tuhan. Aku Terima percaya kasih Tuhan, Tuhan. di hari ini kami boleh memperingat hari kenaikan Tuhan Terima kasih ke surga Tuhan. untuk kami semuanya. Oleh sebab itu ajarkan kami selalu bersyukur dengan apa yang ada. Terima kasih Bapak, pesan firman Tuhan sudah kami terima dan kami mau ambil bagian satu persatu yang apa yang Tuhan pesankan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berkati setiap kami yang ada di tempat ini, pengurus-pengurus yang ada, seluruh jemaat yang ada, tidak kami sebutkan satu persatu, tapi yang hadir pada saat ini, yang mengalami bentuk apapun, kelemah lesuan, di dalam nama Yesus Tuhan akan berikan kelegaan. Yang mengalami sepertinya jalan buntu, Tuhan akan buka jalan di dalam nama Yesus. Diberkatilah kau saat ini. Terima kasih Bapak, terima kasih. Yang mengalami kelemahan tubuh, di dalam nama Yesus, taruh tangan yang di tempat sakitnya. Dalam nama Yesus, aku usirkan semua sakit penyakit ini. Aku patahkan di dalam nama Yesus. Keluar. Terima kasih Bapak. Kuasai. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang.